Pernah kepikiran nggak ada satu kekuatan yang nggak kelihatan, tapi justru ngebentuk semua yang kita lakuin? Nah, itulah niat. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana niat, kehendak di balik perbuatan kita sebenarnya adalah arsitek utama yang merancang takdir kita. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan intinya. Bisa nggak sih niat doang, cuma dorongan dari dalam hati, itu beneran nyelamatin seseorang? Pertanyaan ini memaksa kita buat ngelihat lebih jauh dari sekedar apa yang kelihatan. Emangnya apa yang ada di hati kita tuh sepowerful itu ya? Nah, buat ngejawab itu, kita harus bedah dulu. Apa sih esensi niat itu? Karena gini, niat itu bukan sekedar, kepikiran doang, atau angan-angan yang lewat gitu aja. Bukan. Ini jauh lebih dalam, lebih fundamental dari itu. Jadi, niat itu tekad yang sadar. Anggap aja kayak kompas batin kita. Atau mesin pendorong di balik semua tindakan kita. Kalau ada niat, kita tuh nggak cuma sekedar bertindak. Tapi, kita benar-benar tahu arahnya kemana, dan yang paling penting, kenapanya. Oke, kalau kita bongkar lagi lebih dalam, niat itu ya fondasinya semua tindakan. Dia yang ngasih kita tujuan, ngasih arah. Dia itu resolusi sadar yang ngebuat rencana kita jadi nyata. Tanpa niat, ya sehebat apapun rencana kita, ya cuma jadi angan-angan aja kan? Metafora yang paling pas mungkin cetak biru. Coba deh bayangin, niat itu kayak blueprint arsitektur yang nggak kelihatan. Semua yang kita bangun dalam hidup, mau itu karir, keluarga, bahkan karakter kita sendiri, itu semua dibangun di atas cetak biru yang ada di dalam batin kita ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, efek penguat dari niat. Gimana coba, sebuah konsep di dalam hati bisa ngubah nilai perbuatan kita secara drastis? Nah, jawabannya, niat itu fungsinya persis kayak amplifier. Disinilah kita bisa lihat betapa dahsyatnya kekuatan niat. Dengan niat yang baik, yang tulus, perbuatan yang kelihatannya kecil, itu bisa tumbuh jadi sesuatu yang luar biasa. Ibaratnya sebutir biji jadi ribuan batang padi. Tapi sebaliknya, kalau niatnya jelek atau malah nggak ada niat sama sekali, usaha segede gunung pun bisa jadi sia-sia. Perbuatan besar jadi nggak ada artinya. Dan ada kutipan yang dalam banget soal ini. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Ini negasin kalau keadaan batin kita, tekad murni di hati, itu nilainya bisa lebih tinggi daripada perbuatan fisiknya. Loh kok bisa? Ya karena niat itulah sumbernya, akarnya dari semua perbuatan. Jadi poin kuncinya di sini adalah kenapanya. Alasan dibalik tindakan kita itulah yang ngasih nilai abadi. Coba bayangin, dua orang bisa aja ngelakuin hal yang sama persis, tapi karena niatnya beda, hasilnya juga beda banget. Yang satu perbuatannya jadi tangga ke surga, yang satunya lagi cuma capek doang, nggak dapat apa-apa. Oke, sekarang kita lihat studi kasus pamungkasnya nih. Ini pertarungan antara niat melawan tindakan. Dan contohnya ini melibatkan salah satu figur paling kontroversial yang pernah ada. Coba perhatikan kata-katanya. Aku lebih baik daripadanya. Secara tindakan, dia cuma menolak bersujud. Tapi niat dibaliknya, wah itu dalam banget. Ada kesombongan, ada pemberontakan, ada rasa lebih hebat. Dan itulah inti dari kejatuhannya. Niatnya udah busuk dari awal. Nah, di sini ada paradoks yang menarik banget. Hasil dari tindakan setan itu kadang-kadang malah bisa memicu kebaikan loh. Godaannya justru ngebuat orang beriman jadi lebih kuat imannya. Mirip kayak sistem imun kita kan, diserang virus malah jadi bikin antibodi. Jadi jelas banget ya bedanya antara hasil sama niat. Meskipun tindakannya secara nggak sengaja bisa bikin orang lain lebih kuat, niat aslinya, niat murninya, itu tetap jahat. Tujuannya ya cuma satu, merusak, menyesatkan, dan menghancurkan. Dan inilah yang jadi timbangannya nanti. Kebaikan yang gak disengaja tadi, itu gak dihitung. Tapi niat jahatnya yang dari awal, itu yang dihakimi. Dia gak dapat pahala buat hasil baik yang gak pernah dia niatin. Dia dihukum, ya karena niat jahat yang jadi tujuannya. Oke, kita sampai di bagian terakhir, kunci menuju keabadian. Ini bakal ngejawab teka-teki besar. Gimana caranya perbuatan kita di hidup yang singkat ini bisa punya konsekuensi yang abadi, yang nggak terbatas? Ini kan pertanyaan filosofis yang dalam banget ya. Logikanya gimana coba? Hidup kita kan cuma sebentar, terbatas. Kok bisa ganjarannya atau hukumannya itu abadi? Nah jawabannya, sekali lagi, ada di dalam kekuatan niat.
Nah, ini dia jawabannya. Ternyata yang dinilai itu bukan lamanya kita hidup, tapi lamanya niat kita. Orang beriman itu niatnya untuk percaya selamanya, andaikan dia hidup selamanya. Sebaliknya, orang yang ingkar, niatnya juga untuk ingkar selamanya. Jadi, niat yang gak terbatas inilah yang diganjar dengan konsekuensi yang abadi juga. Jadi, bisa dibilang, hidup kita yang cuma sebentar ini, itu cuma wadahnya aja. Wadah buat niat kita yang gak ada batasnya. Hidup ini pada intinya adalah panggung buat kita nunjukin tekad abadi kita itu. Dan semuanya ini mengerucut ke satu prinsip paling dasar. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Pada akhirnya, semua perbuatan kita itu bakal ditimbang berdasarkan apa yang mendorongnya di dalam hati. Inilah fondasi dari semuanya. Jadi pertanyaan terakhirnya balik lagi ke kita masing-masing. Kalau niat itu adalah arsitek dari hidup kita, kira-kira cetak biru kayak apa yang lagi kita rancang sekarang? Nah itu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.